Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov pada Kamis 12 Mei mengatakan bahwa bergabungnya Finlandia ke dalam organisasi Perjanjian Atlantik Utara pasti akan menjadi ancaman bagi keamanan Rusia, dan Moskow akan menganalisis konsekuensi dari langkah semacam itu untuk keamanannya sendiri. Ekspansi terbaru NATO tidak akan membuat benua kita lebih stabil dan aman, kata Peskov berbicara kepada wartawan dikutip Sputnik News. Jika Anda ingat, ada instruksi aktif dari Presiden dan Panglima Rusia untuk mengembangkan daftar langkah-langkah untuk memperkuat sayap barat kita sehubungan dengan penguatan sayap timur NATO. NATO bergerak ke arah kita, oleh karena itu tentu saja semua ini akan menjadi elemen untuk analisis khusus dan pengembangan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan situasi dan memastikan keamanan kami. Jelasnya, ketika ditanya bagaimana secara spesifik Moskow akan menanggapi keanggotaan Finlandia di AS aliansi yang dipimpin, semuanya akan tergantung pada bagaimana proses ekspansi akan terwujud di masa depan. Beberapa jauh infrastruktur militer akan bergerak lebih dekat ke perbatasan kita, tegasnya. Diminta untuk mengomentari apakah blok barat mungkin mencoba menggunakan krisis Ukraina sebagai dalih untuk masuk ke lebih banyak negara yang berbatasan dengan Rusia. Peskov mengatakan bahwa berbagai pilihan selalu dipertimbangkan dan dianalisis. Sebelumnya pada hari itu, Presiden dan Perdana Menteri Finlandia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa Helsinki harus segera mendaftar tanpa penundaan untuk bergabung dengan NATO, di mana status keanggotaan NATO tersebut tidak diragukan lagi akan memperkuat keamanan nasionalnya. Finlandia bergabung ke NATO, Rusia ancam akan balas dendam. Rusia mengatakan akan dipaksa untuk mengambil langkah pembalasan atas langkah tetangganya Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri mengatakan langkah itu akan sangat merusak hubungan bilateral serta keamanan dan stabilitas di Eropa Utara. Pernyataan Rusia dalam bahasa Rusia menggambarkan langkah Finlandia itu sebagai perubahan radikal dalam kebijakan luar negeri negara itu. Aksesi Finlandia ke NATO akan menyebabkan kerusakan serius pada hubungan bilateral Rusia-Finlandia dan pemeliharaan stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa Utara. Katanya, Rusia akan dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pembalasan, baik yang bersifat teknis militer dan lainnya, untuk menetralisir ancaman terhadap keamanan nasionalnya yang muncul dari ini. Namun Moskow belum merinci langkah apa yang akan diambilnya. Semuanya akan tergantung pada bagaimana proses ekspansi ini berlangsung. Sejauh mana infrastruktur militer bergerak lebih dekat ke perbatasan kita, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya kepada wartawan. Pejabat Rusia ini menanggapi pernyataan bersama oleh Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin yang mengatakan kedua pemimpin mengharapkan keputusan tentang keanggotaan NATO dalam beberapa hari ke depan. Keanggotaan NATO akan memperkuat keamanan Finlandia, bunyi pernyataan bersama. Sebagai anggota NATO, Finlandia akan memperkuat seluruh aliansi pertahanan. Finlandia harus mengajukan keanggotaan NATO tanpa penundaan lanjutnya. Berbicara kepada wartawan kemudian, Niinisto menanggapi kekhawatiran Rusia dan menyalahkan langkah itu pada invasi Moskow. Bergabung dengan NATO tidak akan melawan siapapun. Anda yang menyebabkan ini lihat ke cermin, katanya. Sebelumnya Presiden dan PM Finlandia minta negara itu untuk mengajukan keanggotaan NATO tanpa penundaan. Hal itu terjadi di tengah lonjakan dukungan publik untuk keanggotaan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan dia mengharapkan proses pemberian keanggotaan Swedia dan Finlandia terjadi cukup cepat. Sebuah jejak pendapat minggu lalu menempatkan dukungan di Finlandia untuk bergabung dengan NATO di 76% dengan 12% menentang ayunan besar menuju keanggotaan sejak sebelum invasi. Finlandia dan Uni Soviet berada di pihak yang berlawanan dalam Perang Dunia Kedua, dengan Finlandia yang terkenal menangkis invasi Soviet pada tahun 1939-1940. Tetapi Finlandia kehilangan 10% wilayahnya yang perjanjian perdamaian terakhir dan tetap tidak berpihak selama Perang Dingin. Aksesi ke NATO akan lebih dari 2 kali lipat panjang perbatasan Rusia dengan aliansi. Swedia tidak memiliki perbatasan dengan Rusia. Diketahui Finlandia berbagai perbatasan 1.300 km, 810 mil dengan Rusia. Sampai sekarang ia tetap berada di luar NATO untuk menghindari permusuhan dengan tetangga timurnya. Finlandia akan secara resmi mengumumkan keputusannya pada hari Minggu setelah dipertimbangkan oleh parlemen dan tokoh politik senior lainnya. Swedia mengatakan akan mengumumkan keputusan serupa pada hari yang sama. Tak tinggal diam, Finlandia akan gabung NATO. Rusia siapkan langkah balasan, mereka harus sadar konsekuensinya. Usai Finlandia mengumumkan akan bergabung dengan NATO, Rusia tampaknya tidak tinggal diam. Negara yang dipimpin Vladimir Putin itu mengatakan bahwa upaya Finlandia untuk bergabung dengan NATO adalah langkah bermusuhan yang pasti menimbulkan ancaman bagi keamanan. Kremlin mengatakan akan menanggapi kabar tersebut tetapi menolak untuk menjelaskan bagaimana peringatan untuk Finlandia diberikan. Mereka mengatakan ini akan tergantung pada seberapa dekat NATO memindahkan aset militer menuju perbatasan Finlandia-Rusia sepanjang 800 mil. Rusia perlu mengambil langkah-langkah pembalasan baik yang bersifat militer, teknis, dan lainnya untuk menghentikan ancaman terhadap keamanan nasionalnya yang timbul. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia Kamis 12 Mei 2022, Helsinki harus menyadari tanggung jawab dan konsekuensi dari langkah semacam itu. Ucapnya menambahkan, langkah Finlandia yang diperkirakan akan ditiru Swedia menghadapkan Presiden Vladimir Putin dengan hasil yang dikatakan invasi di Ukraina dirancang untuk mencegah perluasan NATO lebih lanjut ke perbatasan Rusia. Finlandia bergabung dengan langkah-langkah tidak ramah yang diambil oleh Uni Eropa terhadap negara kita, ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ini tidak akan membangkitkan penyesalan kami dan merupakan alasan untuk tanggapan simetris yang sesuai di pihak kami, tutur menambahkan. Sebelumnya Presiden dan Perdana Menteri Finlandia mengatakan bahwa negara mereka harus mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi militer NATO tanpa penundaan. Ditanya apakah ini menghadirkan ancaman bagi Rusia, Dmitry Peskov mengatakan pasti ekspansi NATO tidak membuat benua kita lebih stabil dan aman.
Invasi Rusia telah menyebabkan Finlandia dan Swedia bergerak ke arah meninggalkan netralitas selama mereka dan mencari perlindungan payung keamanan aliansi. Ditanya apa betul tanggapan Rusia, Dmitry Peskov menjawab, semuanya akan tergantung pada bagaimana proses ekspansi ini berjalan, sejauh mana infrastruktur militer bergerak lebih dekat ke perbatasan kita, katanya dikutip pikiran rakyat.com. Dari Evening Standard, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan yang kuat, sebelumnya telah berbicara tentang kemungkinan menempatkan rudal bersenjata nuklir di wilayah Rusia Kaliningrad di Laut Baltik. Dmitry Peskov juga ditanya tentang komentar dari Dmitry Medvedev bahwa meningkatkan dukungan militer oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk Ukraina berisiko memicu konflik antara Rusia dan NATO dengan potensi risiko perang nuklir. Dia menjawab bahwa semua orang ingin menghindari bentrokan langsung antara Rusia dan NATO, tetapi juga mengulangi peringatan dari Putin bahwa Moskow siap untuk memberikan tanggapan paling menentukan kepada siapa saja yang mencoba mengganggu apa yang disebutnya operasi militer khusus di Ukraina. Bulan lalu militer Rusia memulai serangan darat skala penuh di wilayah Donbas, Ukraina Timur yang bertujuan untuk menaklukkan kota pelabuhan penting Mariupol dan mengamankan jalur pantai ke semenanjung Crimea. Setelah berapa keuntungan awal gelombang berbalik dan Ukraina sekarang melawan menembaki pasukan Rusia dengan howitzer Amerika Serikat. Dalam sebuah langkah yang dapat memberikan pukulan signifikan bagi pasukan Rusia yang menyerang, howitzer M777AL telah mulai menembaki situs-situs Rusia. Tentara Ukraina telah diberikan jam max untuk menjatuhkan drone pengintai musuh. M777 adalah howitzer 155 mm yang ringan dan dapat bermanuver yang dibuat oleh divisi AS by System dengan jangkauan maksimum 25 mil. Ini adalah salah satu pengirim senjata AS terbaru yang tiba di Ukraina sebagai bagian dari putaran terakhir bantuan militer. Selain AS, Kanada, Australia, dan Jerman juga dilaporkan telah masuk howitzer M777 ke Kiev. Menurut seorang pejabat senior Pentagon, ratusan pasukan militer Ukraina telah menyelesaikan pelatihan senjata baru yang disediakan oleh AS, meningkat dari sekitar 200 personel terlatih 1 minggu yang lalu. Perwira itu menambahkan 310 tentara dilatih dengan howitzer M777 buatan AS, sebagaimana dilansir dari Eurasian Times. 50 orang Ukraina lainnya sedang menjalani pelatihan dan AS telah memulai seminar pelatihan pemeliharaan baru selama 2 minggu. Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan telah memberitahu seminggu yang lalu bahwa sekitar 60% dari 90 howitzer yang dimaksudkan untuk pengiriman berada di Ukraina, bersama dengan amunisi 155 mm. Kami percaya bahwa howitzer ini akan sangat-sangat efektif dalam membantu Ukraina dalam pertarungan Donbas yang telah kita lihat, kata pejabat itu pada saat itu. Lebih lanjut, para ahli pertahanan percaya bahwa pihak manapun yang dapat secara lebih efektif menggabungkan tembakan artileri dengan drone akan memiliki keuntungan besar di Donbas, wilayah bertambangan batubara di Ukraina Timur yang telah menjadi teater utama perang. Drone pengintai memata-matai sasaran musuh potensial yang kemudian dibombardir dengan artileri. Lebih dari 121 drone taktis sedang dikirim ke Ukraina oleh AS, termasuk Switchblade dan Poinikos yang semuanya baru. Ukraina juga telah menggerakkan drone TB2 Bayraktar Turki serta UAV bersenjata buatannya sendiri yang menghasilkan keuntungan militer yang signifikan melawan Rusia. Howitzer M777 jarak jauh Amerika yang tiba di Ukraina baru-baru ini telah digunakan oleh militer Ukraina. Ukraina merilis rekaman video yang mengungkapkan bagaimana howitzer dikerahkan untuk menembakkan ekstensif di wilayah tersebut.